Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel, The Dota Journey. Nah, video ini merupakan video kedua untuk special playlist di YouTube channel saya yang saya beri nama Live to Share. Mungkin teman-teman sudah nonton juga di video yang pertama. Sama halnya dengan yang video pertama, kali ini saya akan mengundang salah satu narasumber untuk ngobrol seputar komunitas yang sedang beliau kerjakan. Nah, malam ini saya akan mengundang Mem Eka. Jadi Mem Eka ini merupakan salah satu dosen pendidikan bahasa Inggris di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dan beliau juga merupakan salah satu founder dari Maghrib Community. Malam ini kita akan ngobrol lebih banyak tentunya sama Mem Eka seputar Maghrib Community yang sedang beliau kerjakan. Untuk itu, buat teman-teman yang ingin tahu seperti apa itu Maghrib Community dan apa aja kegiatan-kegiatannya, teman-teman bisa pantengin video ini sampai dengan selesai ya. Selain itu, teman-teman juga bisa bantu support channel saya, khususnya yang untuk Live to Share ini, dengan cara klik tombol subscribe dan juga like, share sebanyak-banyaknya supaya lebih banyak lagi teman-teman yang lain yang di luar sana bisa mengetahui kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Sekarang mari kita undang Mem Eka-nya. Halo, Mem. Akhirnya. I'm good. Mem, gimana kabarnya, sehat? Tidak bertemu lama sekali kita ya. I'm great. Iya, udah hampir 2 tahun ya. Iya. I think the last time is in February, right? Yeah, and then we never met again because you ran away so far from us. You leave us here in Palembang, and then suddenly COVID hit the world, so we cannot do anything about it. Exactly. We actually plan to go to your place with Yuta, but I really look forward to go to that place. It seems very beautiful, yeah? Yeah, it is. I'm also waiting for you guys to come. But suddenly COVID disappeared, everything. I know, like, why suddenly this kind of thing? Like, in my life, I would never think that this kind of, I almost going to say shit. This kind of thing will hit us. Like, we'll be part of the history. It's crazy, yeah. Yeah, it's really shocking. Yeah, I know. And then right now you have to stay in Japan. Yeah, actually last week I'm so sorry for him. Actually last week we also have a video meeting. Then probably Yuta and we talk about that. He's stuck in Japan. Yeah, I know. Because he said, like, do you think you're going back here? I said, because you plan a lot of stuff, and he's supposed to go to Sabang, right? On March or something, but everything got canceled. Oh, that's too bad. And then he cannot finish our project, the Ujung ke Ujung project thing. Yeah, that's sad. Yeah, I know. Yeah. So how's everything with your job? Now you have this new community to start about? Actually, it's not a community. Oh no? It's some kind of movement? Yeah, actually, it's kind of movement. Actually, I already played about a long time ago, but still thinking how to manage it and or how to organize it, and don't know what kind of first step that I should do. So yeah, in 2019, I thought you're so busy, but now you're starting with a new movement, like that is so
I mean, like, how are you manage that kind of thing? I mean, you work, like, you go from city to city, right? Yes, Wow. exactly. It's kind of busy, but just take some spare time to, to do something like, yeah. You're such a good person, yeah. Not really. Iya, jadi sebenarnya yang untuk lives to share-nya itu sebenarnya I want to make like a community, but since I work like almost every day, like doesn't have time to gather the volunteer to make some events, right? Especially now it's also COVID-19, like we can the activities I outside. know. Jadi mau mulai dulu dari platformnya. Ya, jadi kita mau coba kumpulin berbagai cerita-cerita positif dari teman-teman sehingga nanti hopefully it will give something positive for people who watching this video. Kayak gitu. Yeah, at least we inspired. Yeah, we cannot really do a lot of good things, but at least we tried. Yeah. Yeah, we try. Okay. I'm kind of a bit nervous right now. What? Don't say that, because every time people probably say they're nervous, like I'm going, it really influenced me also. Yeah. Don't get nervous like that, Widodo. Okay, maybe we can start, man. For this video before the time is running out. Okay. Yeah. Yeah. Okay. Ma'am, can you introduce yourself first and what do you do for living and kind of stuff? Maybe in Indonesia it's okay, it's because I think a lot of in my Indonesia, friends yeah? are speaking in Indonesia. Okay. Yeah. I got like, I kind of a little bit. Yeah. You have hello, to switch up the time. Yeah, I have to switch my mind suddenly. Well, Okay. hello wait. Halo semuanya, nama saya Eka Sartika, saya dari Palembang dan saya adalah founder dari Mangrove Community Center. Sebenarnya saya salah satu ya, dan satunya lagi itu Pak Yuta. Jadi kami berdua menginisiasi gerakan ini, Mangrove Community Center, dan sekarang saya meneruskan dari niat baiknya Pak Yuta. Jadi saya juga terinspirasi. Jadi saya pikir tidak mungkin ini harus berhenti di Yuta saja. Jadi saya pikir karena kegiatan ini sangat positif dan menginspirasi bagi saya pribadi, bagaimana kalau ini saya juga tularkan kepada terutama anak-anak yang lebih muda dari saya ya, karena sudah saya juga sudah berumur sebenarnya. Jadi ya awalnya seperti itu, dan saya sih pekerjaannya sebenarnya salah satu tenaga pengajar di UIN Raden Fatah Palembang itu. That's what I do for living actually. One of the salah satu dosen yang paling bokek lah kalau bisa dibilang ya. Kalau di UIN situ ya. Iya. Oke, jadi saja kayaknya ya, Dok. Iya, untuk perkenalannya. Untuk perkenalannya ya, tidak ada yang spesial dari saya. Iya. Ya, jadi mereka salah satu dosen di UIN Raden Fatah ya, dosen bahasa Inggris tepatnya Mem ya? Iya, di prodi bahasa Inggris. Oke, nah sebenarnya aku juga udah lama tahu program ini dan sangat tertarik sekali untuk mengkulik lebih dalam gitu. Kami mungkin teman-teman yang lain juga penasaran kira-kira mangrove community ini apa sih kayak gitu kan? Apakah nanam mangrove atau gimana? Iya. Kan, ya? Itu akan jadi pertanyaan juga. Mungkin sebelum kita lanjut, mungkin bisa jelasin dulu kali ya perkenalan tentang mangrove community itu apa, terus sejak kapan sih didirikan kayak gitu? Didirikannya ini awalnya mangrove community itu karena apa ya? Karena kebosanan yang melanda Bapak Yuta Otake ketika dia di Palembang gitu ya. Jadi kita berinisiasi. Jadi dia inisiasinya
dia pikir I want to do something, like I want to do a good thing to people around me. And then he said, terus dia bilang, saya mau ke rumah kamu. Kebetulan saat itu saya tinggalnya di tempat yang lumayan terpencil agak jauh lah gitu dari Palembang gitu ya. Kayak kalau dari Jakarta tuh ke Bogor gitu, jadi lumayan jauh. Dan tempat itu tuh banyak anak-anak. Jadi sekali dia pernah main ke sana. Saat itu saya punya tempat belajar bahasa Inggris, tempat les, dan di sana orang-orang lebih memilih untuk pergi ke warnet gitu, anak-anak kecilnya itu, daripada pergi belajar gitu ya, bermain saja lah gitu. Nah, terus dia pikir, kenapa kita tidak melakukan satu hal gitu, Eka? Mari kita, saya punya dana segini, saya akan kumpulkan dana, mari kita berusaha untuk, jadi mulai awalnya itu Mangrove Community belum ke anak tuli ya. Ya awalnya sekali itu Yutanya ingin melakukan kegiatan yang positif untuk anak-anak di lingkungan saya gitu di Palembang. Jadi saat itu kami mengadakan kayak belajar bahasa Inggris gratis, terus untuk anak-anak yang besar ya gitu ya, dan setelah itu menari, kelas nari, kelas pencak silat, dan itu semuanya dibiayai oleh Yuta dan semuanya gratis untuk anak-anak di sana. Jadi gurunya kita yang bayar gitu. Atau kegiatan bahasa Inggris yang kayak EYL, English for Young Learner. Jadi anak-anak bisa datang ke sana, kita nyanyi-nyanyi, pelajaran bahasa Inggris yang menyenangkan, yang ada games-gamesnya gitu. Mungkin bisa dilihat yang waktu itu ya, Do ya, yang kita kerjakan waktu itu ya. Ya itu salah satunya. Nah, and actually the first time we meet, kayak pertama kali kita ketemu itu di rumahnya Mem kan. Yeah, that's the place. That's the place. I really miss that place right now because it was rent. Yeah, it was rented. Tempatnya itu ternyata pertamanya itu kan kita menyewa, tapi kita ubah semua tempatnya jadi lebih menarik dan berwarna-warni. Dan sekarang karena sewanya sudah habis dan saya tidak mampu bayar, jadi itu sudah disewakan dan menjadi bengkel. Saya sedih sekali ketika lihat tempatnya. Jadi aduh, sudah berubah. Cantik banget bengkelnya ya semua sekarang. Iya. Jadi warna-warni bengkelnya, jadi kayak sekolahan TK. Nah, setelah itu kan Yuta pindah ke Malang ya tugasnya. Saya pikir kenapa tidak saya teruskan gitu pekerjaan ini. Jadi saya teruskan dan saya ditantang untuk ada salah satu teman namanya Pak Tinus. Pak Tinus itu dia branch manager dari LT ya. Kalau tidak salah ada tempat les namanya LT. Kalau di Jogja katanya terkenal sekali tempat ini. Jadi dia nantang saya tuh, Niseka kita ngajar anak tuli yuk, katanya gitu ya. Oh gimana Pak Tinus ngajar anak tuli itu kan, ngajar anak yang normal aja tuh saya tuh sulit ya. Kita kan sulit, Pak Tinus harus banyak ngajar strategi, apalagi harus mengajar anak tuli. Disitulah ininya Miss Eka katanya. Ayo kita ini. Terus saya tertantang dan dia ini, pertamanya dia ngajak ya, tapi akhirnya saya yang loncat langsung terjun dan saya jatuh cinta gitu. Dengan adik-adik tuli ya, komunitas tuli ini. Jadi saya rasa tidak bisa tinggalin gitu ya, kayak saya jadi I have responsibility to to build this community because they can't hear and they can speak up for their mind gitu ya, like saya sudah di sini loh, kayaknya saya tuh harus mewakilin suara mereka gitu. Jadi saya tidak mau tinggalin gitu. Jadi saya switch kegiatan saya ini. Kalau kemarin niatnya mau ngasih kelas belajar Inggris gratis dan orang-orang kurang kurang sambutan, dan ternyata ke mereka ini sambutannya sangat positif dan mereka itu kayak sebenarnya mereka tuh haus sekali akan ilmu, tapi kendala kendala pengajarannya, strategi mengajarnya, keterlibatan gurunya pas di kelas itu sangat mempengaruhi sebenarnya, Do. Jadi ketika kami datang ke sana dan kami mengajar, jadi saya tuh ngajarnya tuh mereka tuh kayak ada kakak asuh. Jadi saya tunjuk satu mahasiswa untuk mendampingin satu volunteer ya. Salah satu banyak dari mereka itu adalah mahasiswa saya yang ikut sebagai volunteer, dan ketika mereka ada kakak asuhnya gitu ya, ketika di sebelahnya itu mereka tuh jadi lebih semangat belajarnya. Dan strategi, saya kurang tahu ngajar di sekolah
itu kalau menurut mereka ya, kalau menurut ini bukan, saya tidak ingin mau bilang gurunya tidak bisa ngajar. Saya pikir pasti mereka bisa ngajar, tapi karena mungkin fokusnya tidak dalam bahasa Inggris, jadi mereka tuh mungkin kurang pengetahuan dengan strategi mengajarnya, atau bahasa Inggris lebih baik diajarkan seperti apa ya metode-metodenya. Jadi di situ saya ketika membuat, jadi saya sangat serius ini tuh pas mengajar sih, saya buat lesson plan. Kita harus simulasi kalau kita seperti ini adiknya nanti ngerti atau tidak. Jadi semuanya tuh sangat tertata dan mereka responnya sangat baik gitu. Dan ketika kelasnya tuh selesai, mereka nagih lagi, kapan lagi kita belajar gitu ya. Jadi wah, saya tidak bisa, I cannot leave them ya. It's like it's my responsibility gitu. Padahal nggak ada yang minta saya gitu. Ya udah terpanggil aja gitu ya. Iya, jadi apa ya? Kalau saya tinggalkan, saya yang jadi sedih. Terutama kayak sekarang ini, mereka udah banyak sekali nanya gitu kan. Harus apalagi kita belajar ibu gitu katanya. Tapi saya tidak bisa meresiko kan ya. Resiko kesehatannya. Iya. Jadi belum bisa. Sekarang sih agak agak stop sebentar kita. Jadi sudah beberapa bulan ini enggak belajar. Ya, jadi kalau bisa disimpulkan, kalau Mangrove Community itu salah satu komunitas yang saat ini berfokus untuk memberikan pendidikan bahasa Inggris untuk teman-teman yang tunarungu gitu, Mem ya? Iya, benar. Jadi awalnya bahasa Inggris yang umum sama kegiatan positif lain gitu ya. Dan sekarang kita men-switch itu menjadi tujuannya, jadi program yang ada kita sekarang tetap ada program lain sebenarnya. Saya mengajar EYL bersama mahasiswa saya ke sekolah-sekolah, misalnya kayak sekolah SD. Kadang-kadang kan sekolah SD itu mereka tidak mampu bayar guru tambahan atau les ya. Ya, presenter gitu untuk ngajar gurunya ngajar yang mereka kan tidak punya kayak spesifik fun English learning gitu. Jadi setiap hari Sabtu saya cari tuh sekolahan yang bisa saya masukin gitu ya. Tapi untuk sekarang karena COVID, so we stop for elementary especially, and then for itu kita agak postpone dulu nih. Jadi fokusnya sekarang, atau yang suka saya gaungkan itu ya ini kegiatan kita untuk anak, pengajaran bahasa Inggris bagi anak-anak tunarungu, dan itu semuanya gratis gitu. Iya, keren banget. Ya, jadi aku juga sering nongkrongin di Instagramnya ke ini Mem dan teman-teman volunteer yang lain pada saat kegiatan itu kayak pengen di sana kayak gitu, pengen jadi bagian. You should visit us again ya. Iya. Harus Don, nanti Don. Iya, ntar aku balik bareng Mem ya kalau udah kesini. Iya. Nah, jadi sekarang udah jelas ya tujuannya untuk membantu teman-teman yang tunarungu, Mem ya, untuk belajar bahasa Inggris. Main fokusnya yang sekarang ya. Mungkin bisa diceritakan juga, Mem, kira-kira kegiatan-kegiatan apa saja selain yang pengajaran bahasa Inggris ke teman-teman yang tunarungu tadi, ada kegiatan-kegiatan lain enggak, Mem, yang sudah dilaksanakan bersama teman-teman volunteer di Mangrove Community? Sebenarnya kita, kalau saya itu saya tidak mau saya maunya fokus di satu hal dan memang mendalamin hal tersebut daripada kayak saya mengurangin, apalagi yang agak berbau politik ya. Saya tidak mau komunitas saya ini ditunggangi oleh para politikus gitu ya, ketika mereka mau nyalon gitu. Saya sangat hati-hati. Seram ya. Atau misalnya kayak membangun, jadi saya sangat kayak membangun dana gitu ya untuk kebakaran. Saya sengaja tidak melibatkan itu kepada volunteer saya. Jadi saya lebih fokus kepada mereka, karena ketika mau masuk mangrove ini kan kita mereka diseleksi gitu ya. Dan ketika diseleksi juga diwawancara, ininya apa. Kita bukan tempat untuk selfie-selfie gitu ya. I'm very straightforward. Saya orangnya sangat straightforward ya, kalau orang yang tidak kenal saya tuh kesannya saya serem ibu ini langsung galanian gitu ya.
Yes, saya tuh selalu tekankan di sini bukan tempat untuk selfie ketika kalian ngajar sedikit dan kalian masukkan ini, like come on ya, it's not no ya gitu ya. Jadi saya lebih ke quality over quantity sebenarnya, dan lebih baik saya fokus akan satu hal daripada saya kayak sok-sok baik untuk ngumpulin. I think they have other. Silahkan yang mau bantu yang lain, ya. Tapi saya fokusnya di sini, terutama dalam pengajaran bahasa Inggris. That's my skill. I'm not gonna be saint gitu ya. Saya tidak mau jadi rasul lah gitu atau orang suci untuk melakukan segala kebaikan. Silahkan kita berbagi, melakukan kebaikan lain gitu ya. Nah, dan masuk juga di situ kan di apa ada interviewnya, dan saya biasanya daripada ngajarnya sembarangan gitu ya, saya tidak mau ngajar itu sembarangan, terutama untuk teman-teman tuli. Jadi saya biasanya mereka itu sebelum kita ngajar beneran, misalnya kita ngajarnya mulainya di bulan Agustus ya, dan nanti tuh di bulan Juli ya bulan Julinya itu kayak berapa, misalnya 1 minggu atau selama setiap hari Sabtu di bulan Juli, jadi 4 minggu itu kita akan membuat lesson plan. Jadi kayak mereka tuh kayak ditempa untuk jadi guru gitu ya. Nah, jadi lesson plan itu nanti setiap hari Sabtu kita kumpulin gitu ya, atau kita bagi tugas. Grup ini akan dapat, saya akan tentukan itu kira-kira ngajarnya apa. Materinya kita brainstorm bareng-bareng materinya. Kira-kira adik-adik ini materinya perlu yang mana. Biasanya saya kasih kayak need analysis gitu tuh. Kalau misalnya mau ngajar kan ada need analysis gitu ya. Kamu tuh mau diajarin apa? Kalau belajar bahasa Inggris tuh kalian mau tahu tentang apa. Jadi nanti kita ini ya nanti, dan saya urutkan biasanya. Nah, ada itunya. Jadi ada kalau orang yang kepengennya cuman aku ikut komunitas gitu ya. Biasanya mereka akan tereliminasi dengan sendirinya gitu ya. Tanpa harus saya menyeleksi mereka. Serius nian komunitas ini main lain gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi memang harus yang fokus ketika mereka ngajar juga. Nanti ada 2 PIC di depan, person in charge yang tadi buat lesson plan. Nanti kita semua akan berbagi. Oke, saya sama Ade Akbar ya, kamu sama misalnya Amrina gitu. Jadi ada beberapa anak mendampingi gitu. Jadi nanti setelah dijelaskan di depan, nanti kita akan pastiin mereka paham tulisannya, ejaannya gitu. Jadi kayak kofasilnya lah ya. Gitu. Yes, dan temen yang ngajar tuh biasanya sih kalau mereka serius untuk ikut komunitas ini, mereka tuh akan terakhir misalnya sudah ngajar gitu. Biasanya kan kita ada evaluasi, kita kumpul gitu. Kayak mana tadi ngajarnya? Aduh mem, terharunya anakku mem gitu. Dia will get, nanti ada ini apa ya, jadi kayak terikat gitu. Mereka tuh jadi kayak ada jatuh cinta. Aduh, ternyata kalau ada yang belajar sama kita dan mengerti tuh, terharunya tuh sampai wah gitu ya, pengen ngajar lagi gitu. Itu terutama untuk anak yang tuli, bayangin lah ya. Yang biasa aja udah kalau ngerti udah senang banget ya. Apalagi that's it. Kira-kira Mem, sejauh ini kan komunitasnya udah lumayan lama ya, udah cukup lama nih berdiri kayak. Untuk volunteernya sekarang udah berapaan tuh Mem? Kira-kira? Nanti saya cek dulu ya di grup ini. saya ini ya. Again, balik lagi tadi ya ke kata-kata yang kita kayaknya baru 30-an sekarang. 30-an. Udah banyak banget itu 30. 30 itu dari seluruh batch. Jadi ada batch-nya. Ini sudah batch ketiga ya, kalau tidak salah. Karena sudah dari 2017, terus nyambung ke 2018. 2018 itu kalau yang batch pertama itu cuman orang 5 itu loh tuh yang kita ketemu di ini. Cowok-cowok 5, kakak-kakak gendut-gendut itu ya. Yang berbadan besar. Bodyguard ya, kayak bodyguard itu ya kurang lebih. Terus ada nambah lagi, tahun berikutnya itu ada sedikit ya, kalau tidak salah cuman 4 gitu ya. Waktu itu pernah ada dokter, tapi dia cuma sempat sampai interview dan tidak nyambung lagi. Karena dia juga, kayaknya Bapak itu dia banyak ikut kegiatan, jadi saya paham deh kenapa tidak nyambung.
Terus ada ini sudah batch yang ketiga. Nah yang ketiga ini lumayan banyak sekali ya yang ikut. Tapi tidak, kita agak stuck di tengah jalan karena kemarin COVID ya. Itu sudah sediain lesson plan, padahal tinggal mau kasih tugas-tugas itu ya. Aduh, susah kalau misalnya kegiatan ini. Sebenarnya saya sudah usahakan untuk mengajarnya secara online gitu ya. Saya sudah buatkan kemarin. Jadi teman-teman itu yang buat apa namanya ini pekerjaan volunteer ya. Kadang-kadang saya harus berkali-kali ulang. Ini mana lesson plan-nya gitu ya, kayak kuliah gitu. Kayak kuliah. Sedangkan anak-anak yang jadi volunteer ini ada yang mahasiswa saya. Kalau yang mahasiswa saya biasanya dia cepat mengerjakan ya. Takut ya. Ini nggak lulus nggak nih mata kuliah ini. Tapi kalau yang dari luar Universitas UIN itu yang agak susah nunggunya ya. Tapi saya paham kok mereka pada serius. Nah jadi itu harus stop, dan saya tuh lagi muter otak gitu. Kami tuh udah berkali-kali brainstorm apa kita masukin video aja di Incamp. Tapi bagaimana kita menganalisa dan mengassessment gitu ya. Jadi belum ketemu ini kira-kira belajarnya harus lewat apa, dan mereka juga kan belajar online lewat sekolah, dan saya pikir sudah pasti sangat stres untuk mereka. Benar. Jadi nggak bisa di-push kalau juga misalnya kan. kalau misalnya mereka belajar tuh maunya menyenangkan, seperti kalau kami bertemu secara langsung gitu. Itu kayaknya nggak bisa, yang secara online anak-anak kuliah ini nggak bisa sih kayaknya. Susah banget ya. Dan yang satu kemarin udah dibuatin tugas ya, saya buatin video, boleh ke sini. Ini saya tunggu 1 minggu, cuma 1 orang yang nyelesain. Nggak bisa dipaksa ya, nggak bisa dipaksa. Benar. Iya. Nah, itu kan kalau untuk volunteernya lumayan ada 30-an ya, dari beberapa batch yang udah lalu ini. Nah, kalau untuk siswanya sendiri sekarang, baik yang dari batch pertama sampai yang terakhir itu kemarinnya ada berapa antum ya? Awalnya itu kita mengajar langsung ya, kerjasama. Jadi saya langsung temuin itu sama Pak Tinus awalnya itu ke sekolahan. Jadi langsung ke SLB Pembina Palembang ya, SLB Negeri itu kebetulan ada di kilometer berapa saya lupa, kilometer 9 kalau nggak salah ya. Jadi ngajar di sana, kelasnya itu suka digabung gitu, ada kayak anak 20-an deh, 20-an anak, dan mereka biasanya kita buat, karena volunteernya masih sedikit, saya yang ngajar atau siapa gitu yang ngajar, Agi misalnya yang ngajar, terus anak-anaknya kita bagi menjadi grup gitu ya, dan ada kakak-kakak yang mendampingi. Nah sekarang itu sudah lumayan banyak, misalnya karena tidak lagi di sekolahan gitu ya, dan kalau di sekolahan saja kan terbatas untuk ke anak SLB Pembina saja, maunya sih kita reach out-nya lebih luas gitu ya. Jadi saya adakan, karena kebetulan beberapa tahun kemarin saya tuh ketua lab bahasa di UIN gitu ya. Jadi saya masukkan itu ke program lab saya, dan lumayan banyak sih kadang pas awal-awal tuh, pas kalau baru mulai tuh bisa sampai 30 anak tuh. Waduh, banyak juga. Gitu ya. Dan dari berbagai background, ada yang SMP, ada yang belum sekolah saat itu ya, ada yang baru mau masuk SD. Tapi mereka kan walaupun mereka SMP atau SD, biasanya umurnya sudah dewasa ya. Ada yang umurnya tuh udah bukan umur SD gitu ya. Karena kan kesulitannya pada itu ya, tingkatan-tingkatan sekolah. Terus ada yang sudah tamat, ada yang sudah bekerja di bengkel, ada yang honor di salah satu kantor, ada yang wira swasta, dan jadi datang ke kita belajar sama-sama gitu. Jadi tidak pakai tingkatan pertamanya gitu. Banyak kalau kemarin, tapi yang kerja tuh kadang-kadang kan dia, karena ini kan kegiatannya hari Sabtu saja ya. Kadang-kadang yang kerja itu ada terbatas sama pekerjaan biasa, tapi yang continue tetap datang itu biasa anak-anak yang sekolah, yang SD,
Yang SMP, yang SMA itu kemarin tetap datang terus dia. Oke. Nah, kurang lebih kalau itu 15-an ya yang ini. Jadi shrink gitu ya, kelasnya berkurang gitu. Biasa itu ya. Kalau in total kira-kira tuh berapa tuh, Mem? 40-an. 40-an ya. Waktu itu biasanya kita absen, ada presensi terus ya tiap hari. Dan naik turun sih, misalnya 20. Waktu itu pernah waktu awal 40, terus agak tetap sih konstan, terus Lebaran, puasa, ada ini. Tapi kalau misalnya kumpul akan tetap ramai dong. Iya. Kalau kumpul-kumpul tetap datang semua biasanya. Iya. Iya, ini kan sekolahnya beda-beda kan ya, ada yang SMP, ada yang SMA, ada yang udah ada dari beda-beda juga, sekolah juga, gitu. Iya. Nah, itu kira-kira ini kayaknya berat banget ya untuk silabusnya gimana tuh Mem, lesson plan-nya? Lesson plan-nya. Jadi silabusnya saya tidak ikutan yang dari sekolah ya. Makanya tadi ketika mau memulai mengajar, biasanya saya ada need analysis ya. Kalau Dodo ingat mata kuliah curriculum development. Benar. Jadi kebetulan saya ngajar curriculum development. Jadi we have to develop a curriculum. So it's inspired me if I wanna, because you cannot just teach, right? Especially to this kind of community gitu ya, terutama komunitas to deaf community kan. Jadi tidak bisa saya tidak mau sembarangan apa yang saya kerjanya. Wait a minute. Angka-angka Ibu, terus ada ditulis gitu ya, misalnya, atau nanti saya kasih pilihan, coba di ini apa waktu ngisi juga kita ini ya, family, nah tentang keluarga, tentang ini. Saya juga lihat sebenarnya dari buku belajar mereka. Kalau lihat dari buku belajar mereka tuh, saya menempatkan diri saya ya, kalau saya deaf, masuk nggak nih ini mata pelajaran ini gitu ya. I don't think that's it's like a joke ya, you know. Like, come on ya. Like, are you really serious? You want to teach this to this student? I mean, are you kidding? That's why makanya ya, that's my, sometimes people don't like me because I'm honest gitu ya. Tapi ya ayo dong, kalau kamu guru gitu, come on. See this is what they need gitu ya. Ketika kamu ngajarnya, jadi misalnya ngajar part of body itu bisa sampai beberapa kali pertemuan dong, bisa 2 kali pertemuan. Dan jangan ngajar grammar kalau anak-anak kayak ini sih, percuma kita ngajar grammar. Banyakin aja vocabnya gitu kan. Jadi saya balik-balik jadi harus belajar ASL gitu ya, American Sign Language. Dan saya juga pernah dibenci sama komunitas tuli karena saya karena mereka tuh kayak salah paham, kok saya lebih memilih mengajarkan ASL daripada Basindo gitu ya. Oh, that's not what I mean. Kayaknya ada misunderstanding. Ada grup Gertakin gitu kan, mereka ada ininya ya. Komunitasnya kok ngajar, ya jadi komunitas itu agak marah sama saya. Like, oh why? I just want to do something. I just want to kind thing, but you misunderstand me gitu ya. Jadi saya jelasin, saya bukan mau mendahulukan ASL, tapi saya mau mengajarkan bahasa Inggris. I will learn Basindo, you know. Tapi ternyata anak-anak tuli ini tuh sebenarnya mereka tuh malah banyak yang tidak tahu Basindo. Mereka juga terbatas pada komunikasinya gitu. Jadi mungkin saya pikir ya, saya merasa harus bertanggung jawab. Oh iya ya, sebenarnya jadi mereka nih harusnya tahu dulu bahasa Indonesia, baru bahasa Inggris kan, seperti kita kan, daripada nanti saya meng-create misunderstand in their head gitu kan. Saya tidak mau mereka jadi salah paham. Oh, saya harus belajar bahasa isyarat yang ini, padahal harusnya Basindo gitu kan. Ya saya sih minta maaf gitu. Maaf, saya tuh cuma mau ngajar bahasa Inggris, tapi kalau bahasa Inggrisnya misalnya car gitu ya, atau pohon, atau tree, atau father,
ya bahasa Inggrisnya itu seperti ini, Hmm. bukan mau mengajarkan ASL-nya, saya mau ngajarin konten bahasa Inggrisnya itu loh, itu that's jadi dari situ, oh itu maksudnya, iya, itu tulisannya gitu kan, Benar-benar. uh, iya, jadi bukan ASL-nya yang saya mau tekankan, tapi bahasa Inggrisnya benar gitu kan, mata pelajaran bahasa Inggris gitu. Jadi jangan salah paham. Oh iya iya Ibu. jadi jadi harus ya namanya ya mungkin ada apa namanya tuh, kita kan perlu komunikasi, orang yang normal saja komunikasinya kadang kurang lancar ya Iya. gitu ya. Jadi I have to talk to them slowly gitu, harus secara perlahan, bener memang. Jadi jangan sampai niat saya yang baik ini disalahpahami gitu. Iya. Nah, kira-kira Mem, ada nggak sih Mem cerita yang kayak kejadian lucu ataupun kayak yang mengharukan gitu selama eh, Oh bekerja sama volunteer dan iya. anak-anak yang tunarungu? Kalau kejadian lucu tuh tiap belajar pasti Iya, lucu ya. kayaknya Ada seru banget. suka salah paham. Eh, Kalau tadi kan salah satu cerita lumayan kesalahpahaman iya, itu ya udah biasa benar. saya pikir. Tapi yang terharu tuh kalau misalnya mereka jadi bisa gitu ya dan Mm, paham, nilai bahasa Inggrisnya jadi naik, itu tuh kita jadi ikutan bangga. Kalau yang lucu-lucu itu banyak tuh tiap hari pas belajar itu aku ngomong apa. Kadang-kadang saya tidak menguasai Basindo sebenarnya. ah, Bisindo apa Basindo ya? Bisindo saya tuh kurang menguasai ya. Paling yang ketika mau ngajar gitu. Biasanya saya didampingin sama ada satu anak namanya Nando. Nando mm, itu iya, pendengarannya aku ingat Nando. lumayan, ya pernah ketemu Hmm, kan kemarin iya, sempat ketemu Nando. Nah itu kan kita sudah ketemu sama Gertakinnya kan Do, salah ah, satu itu kan Do. Ya, nah jadi ternyata Bapak itu tidak melanjutkan komunikasi kita ternyata, dan ada ah, satu anak yang tidak deaf tapi dia mm, bagian dari Gertakin. Nah yang itu yang create misunderstand tadi gitu kan. Oh, I well, I see. have to clarify this gitu. Hmm, Jadi ya lumayan banyak lah. Kadang-kadang niat baik kita memang ada yang salah paham apa-apa. iya, benar-benar. Ya, Terus sejauh ini, Mem, ini kita punya 7 menit lagi. oh, ada Cepat 7 banget. menit ya. Oh, tidak Iya. terasa. Aduh, ini mepet banget sih sebenarnya. That's okay. Iya, Saya terlalu panjang ya jawabnya? enggak. Memang waktunya yang singkat. Kan kalau Iya biasanya ya. ngomong juga nggak berhenti-berhenti ya kita. Iya, kita aduh nggak Apalagi begitu udah lama panjang ketemu. ini. Nah, Mem, kira-kira ada nggak sih kalau yang dari apa ya? Nah, ketika teman-teman yang terutama yang volunteer itu kan ada seleksinya tuh kalau mau daftar Hmm. kayak gitu kan. Ada Hmm. syarat-syarat tertentu nggak sih, Mem, yang dikasih ke volunteernya untuk bisa Hmm. bergabung kayak gitu? Persyaratannya tidak ada yang terlalu rumit ya. Tapi Hmm, biasanya yang bakal daftar itu mahasiswa, hmm, dan mahasiswanya tidak terbatas pada anak jurusan pendidikan, tidak. Tadi karena ada salah satu atau salah dua dari mereka itu ada yang jurusan ekonomi, ada jurusan pertambangan ya kalau tidak salah. Ada satu ya dari apa sih yang sekolah tambang minyak itu ya, saya lupa. Si Fadil itu namanya kalau tidak salah. hmm, Nah, eh, syaratnya tidak terbatas ya, paling umur mungkin mahasiswa lah gitu. Biasanya kalau anak yang kayak tadi kan ada dokter ya, mungkin mereka sibuk, mereka mau sih tapi sibuk. hmm, Em, Mau dia dosen kayak tambah bagus ya menurut saya kalau misalnya memang berminat. Tapi hmm, itu tadi saya akan ketika ketika kita ada interview, saya tuh akan langsung, I will be very straightforward. I'm hmm, like, are you sure you're going to join this? Because kita volunteeringnya tuh benar-benar ngajar, saya bilang ya. Dan memang ini akan kalian tuh kayak kuliah, jadi jatuhnya dengan kita kita. hmm, Tapi
niatnya sih biar kita tidak sembarangan ngajar gitu. Jadi I don't want to spend your time, like you don't have to spend your time with me volunteering while you just want to have fun gitu. You can have fun in other place. Like I will say that directly loh. Saya tuh benar langsung ngomong like you can do fun thing in other place if you want to. You don't have to go here to have fun and take picture. Oh, I teach deaf student, like and then you put it on your Instagram. It's more than that. It's always be quality for me, not the quantity. If you don't like it, you can leave now. Ada, saya harus belajar komunikasi sebenarnya ya. Tapi dengan itu saya tuh selalu dapat volunteer yang benar-benar bertanggung jawab sama pekerjaannya, dari mereka will get mad gitu ya. Atau saya tuh jangan kayak itu ininya apa datang ya kalau misalnya tuh, atau kalau misalnya kamu tidak bisa, saya tuh kalau setelah jadi anggota saya tidak. Ouch. Halo? Iya. Apakah kita tetap tersambung, Bro? Iya, ini. Ya, oh iya. Agak ini sinyalnya. Oke, jadi yang intinya komitmen ya. Kalau pengen gabung kayak gitu. Jadi benar-benar pengen tulus gitu ya untuk berbagi sama teman-teman yang tunarungu gitu ya. Jadi nggak cuman untuk jadi tempat. Halo? 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 Halo, men. Halo? Oh iya ya. Oke. Sinyal ya. Sinyal ya. Nah, mungkin yang terakhir, men. Oke, hai. Sebelum dia mati, sinyalnya lagi parah. Oke, apa sih, Mem, harapan kedepannya untuk teman-teman komunitas mangrove, terus juga mungkin teman-teman pesan untuk teman-teman yang di luar juga yang apa sih namanya berkaitan langsung atau berkomunikasi langsung dengan teman-teman yang tunarungu. Ada nggak pesan dan ini? Ya, harapannya sih saya kalau misalnya untuk mangrove ini ya. Saya sih inginnya ini tetap berlangsung, saya tidak tahu sampai kapan, dan saya ingin platform ini bisa jadi lebih besar dan lebih serius menangani masalah pengajaran bahasa Inggris, khususnya untuk anak-anak yang tuli, karena saya ingin mereka itu punya skill khusus gitu, kalaupun misalnya bisa sampai mereka kerja gitu ya, jadi memang apa yang saya berikan, apa yang komunitas ini berikan, apa yang teman-teman di mangrove berikan kepada teman-teman tuli itu bisa bermanfaat gitu sampai ke depannya. Dan kalau apa ya, itu sudah menjawab belum kira-kira? Iya, itu udah menjawab yang. Ya, sudah menjawab pertanyaannya ya. Ya, jangan sampai platform ini, saya tidak mau ini berhenti kepada saya, dan kalau misalnya memang ada platform lain yang sejenis ya, saya sangat bahagia gitu ya. Atau misalnya bisa menginspirasi teman-teman di luar Palembang, jadi kita bisa kopi darat lah kapan-kapan gitu, bisa tukar pikiran, bisa tukar strategi mengajar, bisa tukar materi-materi mengajar gitu. Lebih baik lagi kalau misalnya ini bisa menginspirasi teman-teman di luar Palembang. Begitu. Oke. Nah, kira-kira Men, kalau ada teman-teman yang penasaran sama kegiatannya teman-teman di Mangrove Community, itu bisa lihat di mana tuh, Men, update-annya? Instagramnya ada di ini ya, Mangrove Community Center ya. Bisa di, tapi ini bukan komunitas menanam mangrove ya. Ya, suka salah ini ya, salah. Kita biasanya suka di tag ketika orang lagi nanam mangrove. Ini namanya terinspirasi dari ini harusnya saya beritahu di awal. Dari awal tadi udah lupa tadi saya. Boleh lanjut nih. Jadi mangrove itu maksudnya kita tuh mau jadi ekosistem ya, satu tempat yang menghasilkan banyak manfaat bagi sekitaran kita gitu. Itu jadi filosofi awalnya kenapa dinamakan mangrove. Karena dengan mangrove itu kan
dia kayak untuk ikan, Benar-benar. untuk keamanan pantai, jadi bisa jadi ekosistem yang baik bagi banyak di lingkungan sekitarnya gitu. Itu yang dimaksudkan. Jadi mungkin ketika ini nanti tidak lagi, misalnya kita sudah bergeraknya sudah oke di pengajaran bahasa Inggris untuk anak tuli, mungkin kita mau lanjut lagi. Di kepala saya sih, saya maunya untuk anak buta gitu ya, yang blind atau teman-teman yang lain yang biasa mungkin mereka tidak punya lebih biaya lebih untuk les gitu. Kalau misalnya keluarganya kaya kan mereka bisa lesin anaknya ya gitu ya. Nah saya maunya untuk anak-anak disabilitas mau nge-reach yang lebih jauh lagi daripada yang sekarang kita lakukan. Tapi nanti deh mungkin belum bisa sekarang. Cita-cita banyak ya doh, tapi waktu kebanyakan mikir ya. Kebanyakan ide tapi belum sempat-sempat. Dan semoga nanti tercapai Mem ya. Iya, dan semoga juga teman-teman. Dan biaya ya kadang-kadang. Itu salah satu terbatas pada biaya gitu. Benar, salah satu yang jadi apa sih namanya tantangan ya kayaknya tantangan. Iya sangat itu untuk fundingnya. Challenge ya. Ya funding ini sangat benar-benar menjadi ujian ya sebenarnya funding ini ya. Apalagi di musim yang sekarang, aduh bener. Pusing untuk yang NGO itu kayak harus mutar otak lebih keras. Iya, I feel that ya. I feel that. Nah itu mungkin teman-teman yang nonton nantinya Mangrove Community itu bergerak di bidang khususnya pendidikan khususnya pendidikan teman yang disabilitas kayak gitu, dan filosofinya juga keren banget, itu dari pohon mangrove. Jadi sederhana ya sebenarnya. Iya sederhana tapi sebenarnya memiliki dampak yang cukup besar untuk lingkungan di sekitar gitu ya. Dan itu juga kayaknya tujuan dari adanya komunitas ini supaya bisa memberikan dampak positif untuk teman-teman yang ada di sekitar, teman-teman yang di komunitas. Yes, that's right. Iya. Lumayan panjang. Oke. Iya, apa Mem? No. I just want to say, the platform for everyone to be kind gitu ya. Ya, jadi untuk teman-teman yang penasaran sama kegiatan di Mangrove Community, nanti saya juga bisa tuliskan Instagramnya juga, dan juga nanti videonya di halaman YouTube sama di platform yang Live to Share juga kayak gitu dan di-tagin it's going to be on YouTube? What? Yeah, I just want to spread the good things like every time I should have wear makeup I should have called Mua ya. No worries, it's still really good. It's look like an announcer right now using the headphone. Oh yeah. I cannot hear because my son here is playing the game. I cannot hear clearly. I see. Yeah. Nanti mungkin saya bisa minta beberapa foto kegiatan kali Mem ya yang dari teman-teman community supaya kita bisa share biar teman-teman yang lain juga bisa lihat kegiatannya. Oke. Ada. Thank you so much. Thank you so much, Mem, for joining this. No, thank you. Thank you. Thank you, Widodo, for your kind invitation. Yeah, maybe we should make another meeting with Mr. Yuta and another group. We should. Because this afternoon I call him Yuta. We just won an Astra Indonesia award. To Indonesia. Jadi Astra satu Indonesia. We won that. But we're not featured in the Instagram from Astra, but because we just want the province. Jadi kita menangnya hanya di tingkat provinsi gitu ya. Jadi tidak menang di tingkat nasional tuh tidak menang. But Yuta said like, what's that? It's an award because we move on the education. Like, what's that? Oh my God, I cannot explain. I'm so tired of
I'm so tired of thinking right now. Don't ask me a lot of questions. Yeah, Itu loh Astra Indonesia Award saya bilang. We want some money, you know. lumayan lah dapat lumayan Mem ya. Dapat hadiah ya. Ya. Ya itu setiap tahun kan. So is there any chance that you can join next award for the next year or only for one time? Itu yang untuk rewardnya apakah cuma tahun ini Excuse atau me? Untuk rewardnya? I did not catch that. Yeah. Halo? Can you hear me? Halo, ma'am? Halo? Yeah. Yes, I can hear you. Yeah. Okay. I think I can hear you. Yeah. Ini kira-kira kalau kan rewardnya menang sampai provinsi tuh, ma'am, untuk tahun ini. Kira-kira tahun depan bisa daftar lagi, ma'am, nggak? Yang komunitasnya atau only for once? Oh, I'm not sure ya. Kayaknya nggak tahu saya bisa daftar lagi atau tidak. Mungkin saya tanya nanti deh di panitianya. Soalnya ini dia dapat kayak amount of money ya, lumayan ini karena bisa saya pakai untuk kayak biasa saya pakai duit pribadi gitu, kayak Nando yang ngajar mendampingi gitu ya. Ketika Nando ikutan ngajar, of course untuk kakak-kakak yang lain tidak dapat duit ya, karena mereka volunteer ya. Tapi karena Nando dia juga kerja, dia spare time gitu, jadi biasanya saya pakai duit pribadi untuk bayar gitu. Seberapa yang saya punya deh dok gitu ya. Terima kasih Nando sudah membantu. Itu juga kalau saya ada duit gitu ya, karena NGO kita memang tidak ada duitnya ya. Hanya apa namanya, kadang-kadang cuma we collect some money gitu. Kita ini, atau kalau misalnya ada some money kita ajak adik-adiknya untuk makan bersama gitu, untuk kumpul. Of course di tempat yang murah ya. Saya sih itu sih kadang-kadang kita bawa makanan masing-masing terus kita nongkrong makan bareng-bareng, itu sudah sangat menyenangkan. Tapi dalam segi itu mungkin uangnya bisa kita pakai untuk mensupport pengajaran kita gitu, misalnya kayak beli papan tulis biar kita bisa belajar di luar, atau support kayak teman kita yang mendampingin kita ngajar gitu kan, biasanya saya bayar dia gitu ya. Jadi mungkin bisalah support sedikit-sedikit gitu, mudah-mudahan. Okay. Dan Yuta, mungkin kata Yuta mau cari ini lagi, tapi harus ada buat program baru. I still think about that. Kalau mau melibatkan aplikasi kayaknya terlalu mahal ya. Tapi tidak tahu deh, coba saya mau ini lagi sama teman-teman nanti. Doakan ada jalannya ya. Amin. There's a will, there's a way, man. Amin. Yeah. Yes, okay. And akan cepat ditemukan deh vaksin ini biar bisa belajar langsung lagi kayak kemarin ya. Kasihan karena adik-adiknya tuh desperate banget kalau harus belajar lewat online gitu, sangat ya. Saya percaya itu sangat berat ya. Anak-anak saya, mahasiswa saya saja sudah banyak yang stres, ya. Dan mereka normal ya. Tapi teman-teman ini gimana nih? Saya tuh mikirin nasib mereka nih, gimana belajarnya. I really want to come to their house one by one gitu. Yeah, I see. Okay. I think enough for today, for tonight. Yeah. Okay. Terima kasih banyak mereka udah berbagi. Semoga obrolan kita yang sangat-sangat santai malam ini bisa memberikan pencerahan untuk teman-teman untuk bergerak di bidang yang positif ke depannya ya. Dan semangat terus untuk teman-teman juga yang di Mangrove Community. Semoga COVID cepat berlalu dan kita bisa kembali beraktivitas. Amin. Oh iya, salah satu Mangrove ini kan ujung ke ujung itu ya, Doh. Program kita salah satunya ujung ke ujung ya, sudah disebutkan di awal. Biar bisa saya dan Yuta bisa kasih seminar gratis lagi ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Iya, jadi silakan ditunggu. Iya nih. Sudah kangen kasih seminar untuk guru-guru nih juga. Udah kangen kepada Bapak Ibu guru. Iya, sudah kangen ketemu sama orang ya. Aduh. Berarti ininya ya. Oke deh. Terima kasih Mem ya. Sampai ketemu di lain grup. Di lain grup ya sama Yuta ya. Yes. Oke deh. Oke, thank you. Thank you for inviting me, Dodo. Yes.
and thank you for joining. Yeah, you're very welcome. See you, ma'am. I have See to you. join the writing. Yeah. Have a nice class. Yeah. Bye. Nah, itu dia teman-teman obrolan seru saya malam ini bersama Mam Eka selaku founder dari Mangrove Community. Jadi bisa teman-teman dengar sendiri tadi bahwa kegiatan Mangrove Community ini adalah berfokus untuk mengajarkan bahasa Inggris kepada teman-teman yang difabel, khususnya untuk tunarungu. Ini merupakan salah satu gerakan yang menurut saya sangat patut untuk diapresiasi, sehingga teman-teman yang difabel, khususnya tunarungu itu juga bisa mendapatkan pendidikan yang baik dan sama seperti teman-teman lainnya, seperti itu. Semoga teman-teman suka dan mendapatkan energi positif ataupun ide-ide yang baik dari obrolan kita malam ini. Untuk teman-teman yang suka dengan video ini, silakan klik tombol like, serta teman-teman juga bisa dengan senang hati untuk men-share video ini sehingga lebih banyak lagi teman-teman di luar sana yang mengetahui kegiatan-kegiatan positif ini. Sekian untuk video yang kali ini. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.